Saudara, secara faktual, ya historis faktual, sesungguhnya sekularisme itu lahir dari masyarakat Kristen Barat. Menurut Adian Husseini dalam mengapa Barat menjadi sekuler, liberal, sekularisme dipicu oleh 3 faktor utama. Apa itu? Yang pertama adalah problem text people, kedua problem teologis Kristen, dan ketiga problem trauma rejim agama atau religious regime. Karena itu dikatakan bahwa sekularisme sejak awal itu bercorak lokal, tidak universal. Karena itu sekularisme tidak bisa dianggap berlaku bagi dunia lain, apalagi dunia Islam. Nah saudara, problem yang pertama, problem text Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, timbul karena Bible penuh masalah dari segi orisinalitasnya. Majalah Times edisi 30 Desember tahun 1974 memuat artikel How True is the Bible, yang menyatakan dalam Bible ada 50.000 kesalahan. Nah, hingga sekarang artikel ini tidak ada yang membantah. Gugatan terhadap orisinalitas Bible yang paling hebat dilakukan oleh buku The Five Gospels. Buku ini merupakan kumpulan dari riset 76 ahli teologi Kristen tentang otentitas Bible. Di dalamnya disimpulkan bahwa 82% ayat dalam Bible tak sampai kepada Yesus. Nah, problem orisinalitas Bible ini membawa implikasi pada problem teologis terkait doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas itu sendiri baru diputuskan dalam Konsili Nisia pada tahun 325 Masehi saat Romawi di bawah kekuasaan Konstantin, jauh setelah Yesus meninggal pada 30 Masehi. Saking bermasalahnya doktrin itu, hingga Thomas Aquinas, pemikir Kristen abad 13 mengatakan, it is no way possible to demonstratively proven by reason. Teologi itu tidak cara yang memungkinkan untuk membuktikannya secara akal. Nah, ini problem yang kedua, problem teologis. Kemudian problem yang ketiga, problem trauma rezim agama terjadi akibat lanjutan problem teologi Kristen. Ajaran Kristen yang absurd itu diterapkan dalam pemerintahan berlandaskan agama atau religious regime di Eropa di sepanjang abad pertengahan. Maka terjadilah malapetaka yang sangat mengerikan seperti pembantaian jutaan orang lewat inkuisisi terhadap orang-orang yang dianggap heresi atau keluar dari doktrin resmi gereja, pengucilan anggota gereja yang dianggap sesat atau excommunication, penjualan surat pengampunan dosa, ya, dan lainnya. Orang Prancis pasti tak bisa melupakan pembantaian kaum Protestan oleh kaum Katolik di Paris pada tahun 1523 yang dikenal dengan sebutan The Saint Bartholomew Massacre. Dalam satu malam, sekitar 10.000 kaum Protestan mati disembelih oleh kaum Katolik. Akibatnya, selama berminggu-minggu, jalan-jalan di Paris berlumuran darah dipenuhi ratusan ton mayat kaum Protestan yang membusuk. Ketika religious regime terbukti menimbulkan malapetaka dahsyat, ditambah dengan adanya problem teks Bible dan problem teologi dan sains, akhirnya Barat menyerukan sekularisme, yakni pemisahan agama dari negara. Maka, Friedrich Gugarten, seorang teolog Protestan Jerman, menyimpulkan secularism is a legitimate consequence of the Christian faith, bahwa sekularisme adalah konsekuensi yang sah atau legitimate dari keimanan Kristen. Jadi saudara, sekularisme sesungguhnya adalah kompromi atau jalan tengah pemuka agama yang menghendaki segala sesuatu harus tunduk pada mereka dengan mengatasnamakan agama, dengan para filosof dan cendekiawan politikus yang mengingkari adanya agama dan dominasi para pemuka agama. Agama masih diakui, tapi ketika agama harus disahkan dari kehidupan, maka pengakuan itu sesungguhnya sekedar formalitas belaka. Pasalnya mereka memang mengakui eksistensi agama, namun mereka menganggap bahwa kehidupan dunia ini tak ada hubungannya dan tidak boleh diatur dengan agama. Nah, ide sekularisme itu lalu disebarluaskan oleh dunia barat ke seluruh dunia, termasuk ke negeri-negeri muslim. Banyak orang Islam yang terpengaruh. Mereka ikut menjadi sekuler dan membawa Islam menjadi agama ritual yang bersifat individualistik. Syariah dicampakkan, gantinya di negeri muslim berkembang aturan-aturan yang tidak bersumber dari syariah, seperti kapitalisme di bidang ekonomi, demokrasi machiavellistik di bidang politik, sinkretisme pluralisme di bidang agama, hedonisme westernisme di bidang budaya, dan materialisme di bidang pendidikan. Padahal agama Islam sama sekali tidak memiliki persoalan sebagaimana yang dialami oleh agama Kristen. Kita tidak punya masalah dengan Al-Quran kita dan tidak punya masalah dengan teologi serta religious regime. Ya, maka dari itu dalam sistem kehidupan sekuler, meski mayoritas muslim, kehidupan masyarakat dalam aspek asifat tidak ada bedanya dengan masyarakat non-muslim. Nah, saudara, demikianlah sekilas sejarah sekularisme. Lalu apa dampaknya bagi dunia Islam? Simak video berikutnya nanti.